Halo Spillover, kembali dengan saya Sibu. Oke, kali ini kita akan berlanjut mengunboxing lagi kembali mengunboxing sebuah gas spontan. Kali ini Domino lagi ya. Kan kayaknya nih varian Domino replika tuh banyak banget ya. Ini dia Domino. Di sini saya dapat dengan harga 66.000 kalau nggak salah. Jangan lupa harganya ini 66.000 kalau nggak salah ya. Ini saya beli di pasar Kitian Kuncen. Orang Jogja pasti tahu lokasinya di mana. Harganya segitu. Barangnya ini langsung kita lepas aja. Oke teman-teman, di sini yang kita dapat pertama itu gas spontan unit ya. Ini dia bentuknya, nanti kita bahas. Bentuknya mengambil dari gas spontan YZ125 atau 250. Hanya saja ketambahan fitur switch remnya. Tambahan fitur switch remnya. Kok switch rem kok? Ini apa namanya? Switch starter ya, starter elektrik. Dan kita dikasih juga handspad. Di sini lumayan lah ketimbang handspadnya bawaan Daytona KW ya, itu kerasnya ya ampun. Dan kabel gas. Habis itu kosong, kita singkirkan plastiknya. Nih. Domino ori kalau harganya 60 ribuan itu KW ya, replika. Domino asli itu harganya mahal ya. Kalau handspadnya aja, kalau Domino itu harganya yang original tuh 300 ribu ya. Harganya 300 ribu hanya untuk mendapatkan handspad Domino original. Ini aja harganya nggak ada 100 ribu. Oke, kita bahas dulu ini handspad yang sebelah kiri. Ini handspad yang sebelah kiri bahannya lebih bagus ya ketimbang bawaan Daytona KW. Sedangkan ini yang sebelah kanan juga ada handspad. Kita coba lepas, apakah mau? Oke, ini mau dilepas. Oke, di yang sebelah kanan ya, perbedaannya di diameternya saja. Itu diameternya 22, jadi diameternya 24. Jadi yang lebih besar tuh yang sebelah kanan. Ya, 22 dan 24. Mudahnya seperti itu, simpelnya. Kemudian kita bahas ini kabel gasnya. Kita cek dulu panjangnya berapa. Panjangnya 1 meteran kah atau 2 meteran. Ini kalau segini sih 1 meter ya. Kita cek dulu, kita urai, kita ukur sebentar. Oke teman-teman, ini panjangnya kisaran 90 cm lebih. Dan di sini kita lihat ujung-ujungnya ya, macam ini. Seperti ini ya ujung-ujungnya. Kita bahas. Di sini yang dapat gas spontan unit, ini bahannya logam ya. Ini kurang lebih ulurnya ulir 12 ya, atau mur atau baut 12. Macam ini kurang lebihnya. Kemudian ini yang dapat itu grip gasnya. Sedangkan yang untuk dapat karburatornya macam ini, seperti ini, dan ujungnya seperti ini. Dan kawat gasnya kita sebut ini kawat gasnya ya, dan ini kabel gasnya kita sebut. Tidak ada fiturnya lapis teflon, jadi murni logam, ada lapis teflonnya. Jadi kalau ingin awet, diberi pelumas ya, minimal oli dimasukin ke dalam sini supaya awet kawat gasnya. Jangan banyak-banyak, takutnya nanti olinya malah keluar ke ujung seberangnya ini ya, nanti takutnya kecampur sama bensin di karburatornya. Sedikit aja, paling enggak ya 2 tetes atau 5 tetes lah, kurang lebih begitu. Ini panjangnya 90 cm lebih dikit, jadi ini hanya cocok di motor bebek, motor laki, atau motor sport. Kemudian kalau motor trail ada kemungkinan ngepres ya, tapi bisa dicoba juga macam itu. Jelas ya, tidak bisa untuk matic.
Kemudian kalau teman-teman karburator standarnya itu masih vakum ujungnya ini, diganti model nipple seperti ini. Nanti saya tunjukkan atau saya lampirkan gambarnya seperti itu. Oke, setelah kabel gas kita beralih ke gas spontan unitnya. Di sini dia mengambil model YZ125 atau 250 macam ini, dan sayangnya semuanya terbuat dari plastik ya. Ini tampilan seperti ini macam ini. Oh, ini udah kebuka tapi kok keras ya potnya, nggak apa. Macam ini. Di sini ada logo tulisan Domino di bagian bawahnya. Timbul ya, timbul ke dalam, bukan timbul keluar tapi timbul ke dalam macam itu. Dan untuk tombak depannya semacam ini, dan tampak tas ini kayak ada semacam fitur, tapi nggak tahu ini fungsi atau hanya sekedar aksesoris ya, saya kurang tahu juga nih. Seperti itu. Dan tampak samping seperti ini, dan tampak samping seperti ini. Banyak plastik ya, plastik, di bagian tengah juga plastik. Makanya plastik ya, nanti kita coba dibongkar saja plastik atau bukan. Yang bawah plastik juga, dan gripnya juga plastik. Oke, kita lepas dulu bagian atasnya. Di sini skrupnya model kasar ya, skrupnya kasar. Kita buka, bisa nggak? Oke, ini cara bukanya gimana ya? Sebentar teman-teman, ini kok cara bukanya. Oke, ini agak hati-hati ya, ini agak tricky ya, harus digeser ke samping. Tadi ini agak tricky macam ini tampilannya. Ini ada handle gas racing tulisannya. Oke, ini nggak tahu saya hubungannya buat apa. Ini rollernya, oh ini rollernya model plastik ya. Kita lihat aja nih model plastik atau model lakar tengahnya. Oke, ini model plastik. Ini model plastik, dan sini ada fiturnya, jadi ini bisa muter-muter ya. Ini bisa muter-muter macam ini. Oke, nah, setelah itu nih, oke, ini pembuatan bekas ulirnya ya. Ini tinggal dibersihkan saja. Ini bekas ulirnya. Oke, kita langsung lepas bagian bawahnya ya. Oke, teman-teman, di sini ada kunci L-nya. Saya ambilkan dulu kunci L-nya. Ini L baut 10 ya. Oke, teman-teman, kembali lagi di sini. Kita lihat saja. Ya ampun, beratnya. Oke, di baut L10 ini kayaknya banyak krom ya. Besi biasa, hanya saja di krom. Besi, bukan stainless. Setelah itu kita buka saja. Nah, ini bagian bawahnya plastik ya. Satu ini gripnya, gripnya tidak seheboh macam ini, tapi lumayan spontan ya, karena ini jarak titik tengah dengan ini apa namanya ya, tumpuannya ini itu panjang ya. Jadi teman-teman patokannya itu cari gas spontan yang jarak titik tengahnya dengan tumpuannya itu panjang, dijamin sekali putar dikit aja si skep akan mengangkat lebih banyak. Tapi jangan dianjurkan memakai karburator standar bebek ya, yang di bawah 20 mm venturinya, sangat terlalu respon.
Oke, dan ini cara bongkarnya gimana ya? Sebentar, saya cek dulu apakah bisa dilepas. Sepertinya agak sulit ya. Oke teman-teman, di sini agak kesulitan untuk melepas bagian switchnya ya. Ini kayaknya modelnya kancingan, cuma saya kurang tahu bagian penguncinya itu sebelah mana, jadi saya nggak berani asal congkel seperti itu. Oke, di sini kalau misalkan switchnya tiba-tiba, maksudnya itu pemakaian beberapa bulan tiba-tiba switchnya bermasalah, teman-teman mau nggak mau harus melepas bagian ininya ya. Di sini switchnya ada kemungkinan di toko elektronik penjual ya, dijual, ada kemungkinan karena ini bentuknya model-model umum. Jadi di toko elektronik pasti ada, misalkan switchnya mengalami kerusakan macam ini. Oke, ini switchnya bisa difungsikan sebagai switch starter elektrik. Jadi maksudnya itu dipencet itu nempel, dilepas itu putus. Berarti hanya untuk switch starter aja ya. Dan kita langsung coba rakit kembali beserta kabel gasnya. Di sini kita pasang dulu kabel gasnya. Kita cek ya, ini ulirnya bagus apa enggak. Di sini ada tutup, tinggal ditutup aja. Di sini ulirnya plastik ya bahannya. Oke, di sini hitungannya tergolong lancar. Oke, sampai sini aja. Ternyata kalau ini adjusternya kita pentokin itu bisa lancar ya. Jadi fungsinya untuk menyetel jarak bebas grip. Dan ini rollernya, jadi teman-teman sebelum memasang, teman-teman paslin ya bagian sini, teman-teman paslin, dan bagian sini teman-teman paslin supaya lancar. Karena fungsi roller itu membantu memperingan teman-teman saat memutar gas. Dan bagian sini juga kasih paslin, ini bagian kotnya ya atau nutnya kasih paslin supaya si kawat gasnya ini dapat berjalan dengan licin atau lancar macam ini. Nah, macam ini ya. Nah, masukin di sini dulu. Oke teman-teman, di sini agak sesak ya, paling tidak bagian ini pengaitnya yang di kawat gasnya itu diameternya ditipisin lagi ya, bisa pakai amplas ya. Di sini agak sesak. Setelah itu kita langsung putar saja macam ini. Kita masukkan ke dalam sini macam ini ya, seperti ini teman-teman posisinya. Setelah itu kita tutup saja. Oke, setelah itu kita pasang tutupnya. Sebentar, wah ini oke, ini saya agak keliru ya nih ya, ternyata ini pemasangannya harus setelah ini harusnya pemasangannya bukan begini ya, ternyata ini enggak ada belahan, jadi nggak bisa dimasukin. Tadinya sebelum kita pasang si ini, kita harus masukin dulu ke bagian ininya. Sebentar, ini saya ulang lagi aja pemasangannya.
Oh teman-teman, di sini sudah saya bongkar kembali. Jadi maksud saya sebelum teman-teman pasang gasnya, kabel gasnya dengan gas spontan unitnya, ini terlebih dahulu dipasang dulu. Nah macam ini. Nah habis itu teman-teman pasang kembali ke sini. Dan selanjutnya. Oke teman-teman, saat pengencangan baut tutupnya ini, teman perhatikan juga di sini ternyata ulurnya terbuat dari plastik ya, berbahan plastik. Jadi pengencangannya teman-teman agak hati-hati ya, takutnya dol karena ulur dari plastik itu gampang dol macam itu. Dan kita langsung pasang kembali aja ya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja tutup. Di sini hati-hati juga pemasangannya. Pemasangan dan pelepasannya tadi di sini agak tricky. Oke. Setelah itu pasang kembali bautnya, skrupnya ke baut. Dan tutup saja. Dan di sini ternyata tutupnya tidak sampai menutupi murnya ya, tapi nggak apa-apa sih. Oke, dan setelah itu tinggal kita pasang handspadnya. Ini nih, kita pasang handspad. Sip. Oke, pemasangan dengan kabel gas selesai. Macam ini bentuknya, gas spontan domino. Ini modelnya YZ125 atau 250 dengan fitur satu tombol switch. Macam ini difungsikan untuk dinamo starter ya. Macam ini bentuknya. Di sini minusnya hanya saja semua berbahan plastik ya, terutama ini bagian tengah dan bagian bawahnya ini terbuat dari plastik macam itu. Kalau yang domino YZ125 atau 250 yang sebelumnya kita pernah unboxing barang-barang itu, di bagian bawah dan tengah kan dia terbuat dari logam, yang plastik hanya bagian atasnya saja, sedangkan yang ini semua berbahan plastik. Minus yang kedua yaitu ulirnya terbuat dari plastik ya, bahan plastik, jadi hati-hati saat pengencangan karena mudah dol macam itu. Oke ya, dan ini kan bisa muter-muter nih. Nah tuh, ini kayaknya hanya variasi aja ya, hanya aksesoris saja, nggak ada fungsinya ya, biar keren aja sih, bisa muter gitu. Oke. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua adalah ini, handspad-nya tergolong bagus ya kalau dibandingkan dengan Daytona KW macam itu. Oke ya, selesai untuk gas spontannya ini, unboxing gas spontan domino model YZ125 atau 250 dengan satu tombol. Kalau teman-teman suka silahkan di like ya, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa lagi pakai masker kalau mau kemana-mana, jaga kebersihan, selalu cuci tangan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Oke, macam itu. Sekian, safety riding, salam aspal gonjal.